Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Salomo Tarigan. Pertanyaannya, Shalom Romo, Salam juga. Aku mau bertanya Romo, silahkan. 1. Dari mana sumber roh seluruh roh umat manusia yang sudah lahir dan yang akan lahir? 2. Apakah Allah menciptakan setiap saat, hari, jam, menit, detik roh umat manusia yang sudah lahir dari yang akan lahir? Saudara Salomo, memang ada dua pendapat mengenai dari mana asalnya roh itu. Ada yang mengatakan roh itu berasal dari orang tua yang diturunkan. Tapi ada yang mengatakan roh itu diciptakan oleh Allah. Pada saat kedua orang tua itu melakukan hubungan. Dan pada saat itu terjadi hubungan itu, buah telur dibuahi oleh sperma laki-laki. Pada saat itu Roh Kudus, rohnya Allah memberikan kehidupan kepada janin yang tercipta dari pertemuan antara ovum dan sperma tadi. Ini kita baca di dalam di dalam Ayub. Di dalam Ayub pasal yang ke-33 ayatnya yang keempat. Roh Allah telah membuat aku. Roh Allah telah membuat aku, kata Ayub. Terus? Dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi roh Allah itu digambarkan, disebut juga sebagai nafas yang maha kuasa. Jadi ketika orang tua dari setiap manusia itu melakukan hubungan suami istri, dan ketika hubungan suami istri itu akhirnya menghasilkan janin, pada saat pertemuan itulah roh Allah menghembuskan kehidupan, roh Allah menghembuskan roh ke dalam janin itu, sehingga roh itu tercipta bersamaan dengan terciptanya tubuhnya melalui pertemuan antara benih laki-laki dan benih perempuan dalam tindakan hubungan suami istri. Jadi kalau begitu, kalau ada orang mengatakan bayi baru punya roh setelah umur sekian, enggak. Ada yang mengatakan kan aborsi boleh dilakukan sebelum bayi itu umur 40 hari karena bayi baru berumur 40 hari baru punya roh, enggak. Pada saat bertemunya ovum dan sperma, pada saat itu setelah terjadi janin, saat itulah Roh Kudus bekerja, roh Allah bekerja, nafas Allah menghembuskan roh itu pada janin itu. Itu terbukti pada waktu ketika malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria. Kita baca Lukas pasal yang ke-1. Mulai kita baca ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-38. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria,
sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Terus? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Terima kasih. Jadi ketika malaikat Gabriel diutus Allah memberitahu kepada Maria, dan Maria ini mengatakan dan diberitahukan punya anak, dan Maria menjawab, bagaimana itu mungkin terjadi? Sebenarnya pertanyaan aneh. Mengapa aneh? Sebab dikatakan Maria bertunangan dengan Yusuf. Kalau dia bertunangan dengan Yusuf, ketika diberitahu bahwa dia akan mengandung, tentunya dia maklum, ya kan saya punya suami. Tapi dalam ayat ini dikatakan Maria mengatakan, bagaimana itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Kata-kata aku belum bersuami itu bahasa aslinya Andra Uginosko. Aku tidak mengenal pria. Adalah pertanyaan yang aneh kalau memang dia betul-betul mau menikah. Oleh karena itu, tradisi gereja dari zaman purba menyatakan bahwa Maria memang ada kaul untuk tidak menikah. Dan Yusuf dalam Alkitab tidak pernah dikatakan kapan mereka jadi pengantin. Dan dalam waktu itu orang bertunangan itu sudah dinyatakan suami istri meskipun mereka tidak berkumpul. Dan untuk putus dari tunangannya memang harus ada surat cerai juga di dalam budaya waktu itu. Oleh karena itu, gereja dari zaman purba mengatakan memang Maria tidak betul-betul pernah menikah dengan Yusuf. Oleh karena itu dia menyatakan bagaimana itu mungkin terjadi. Jadi Maria itu perawan. Perawan ketika sebelum dia mengandung, perawan pada saat dia mengandung, dan perawan sesudah dia melahirkan. Mungkin saudara bertanya, mana mungkin orang bisa melahirkan tetap perawan? Yang saya tanyakan, mana mungkin orang perempuan tanpa laki-laki bisa punya anak? Kalau ini ada perempuan tanpa laki-laki bisa punya anak karena kuasa Roh Kudus. Ini bedanya dengan kita. Kalau kita manusia, kita menjadi janin karena pertemuan sperma dan ovum, indung telur dari orang tua kita, lalu Roh Kudus mengembuskan kehidupan. Kalau Yesus bukan begitu. Tanpa campur tangan sperma laki-laki, Roh Kudus itu sendiri yang memberikan kehidupan, menciptakan kehidupan hanya pada indung telurnya Maria, sehingga itu menjadi janin. Oleh karena itu dia dikandung dari Roh Kudus, maksudnya dari kuasa Roh Kudus, tanpa campur tangan laki-laki. Nah, jadi kalau gitu pernyataan malaikat Gabriel bahwa Roh Kudus akan turun atasmu, dan itulah yang akan menjadikan ovumnya menjadi janin, itu sebanding dengan manusia biasa. Ketika ketika indung telurnya terjadi pembuahan, saat itu jadi janin sudah ada rohnya. Oleh karena itu ketika indung telurnya Maria menjadi janin oleh kuasa Roh Kudus, lalu dikatakan di dalam ayat yang ke-39, beberapa waktu kemudian, beberapa waktu berarti tidak lama hari itu juga.
Beberapa waktu kemudian, Berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. oke. Pada saat itu juga anak yang dalam rahim Maria itu sudah bisa melonjak, berarti sudah ada kehidupan. Berarti kalau begitu, pada saat bertemu kalau manusia biasa, pertemuan antara sperma dan indung telur wanita terjadi, lalu terjadi pembuahan. Pada saat itu juga roh Allah itu menghembuskan kehidupan sehingga sudah ada rohnya. Dalam kasus Yesus, tanpa campur tangan laki-laki, Roh Kudus langsung mengembuskan kehidupan sehingga di dalam tubuh kemanusiaannya ada roh kemanusiaan itu. Oleh karena itu segera dia datang kepada Elisabet, langsung Yohanes, bayinya yang ada di dalam perutnya Elisabet, melonjak memberi hormat kepada Mesias yang nantinya jalannya akan dia persiapkan. Makanya sejak bayi sudah ada kaitannya antara Yohanes dengan Yesus. Coba kita baca ayat 41 tadi lagi. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Terus, Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. rahimmu. Maksudnya bayi Yesus yang terjadi dari ovumnya dia, berasal dari rahimnya dia. Jadi Yesus tidak lahir, bukan lahir karena ada sperma laki-laki, enggak. Dia hanya lahir dari ovumnya Bunda Maria yang diciptakan oleh kuasa Roh Kudus menjadi janin sekaligus diberi roh kemanusiaan di dalamnya. Sehingga akhirnya Yohanes Pembaptis yang ada dalam rahimnya Elisabet melonjak memberi hormat kepada bayi yang ada di dalam perutnya Maria. Berarti dengan demikian si bayi ini sudah punya roh langsung pada saat terjadinya pembuahan itu. Oleh karena itu kalau dalam gereja ortodoks, aborsi dengan pembunuhan bayi umur sehari pun tidak diizinkan kalau sudah ada pembunuhan, sebab sudah ada roh di situ. Maka tidak boleh aborsi itu. Nah, tidak ada umur berapa hari dulu baru boleh ada aborsi. Tidak. Sejak awal setelah ada pembuahan, tidak boleh janin itu digugurkan. Karena itu ada kehidupan. Dan itu adalah pembunuhan, aborsi semacam itu. Begitu ya, saudara. Tadi siapa tadi? Saudara Tarigan. Jadi kalau pertanyaannya yang kedua, apakah Allah menciptakan setiap saat, hari, jam, menit, detik, roh empat manusia sudah lahir dan yang akan lahir? Enggak ya. Ya setiap kali ada pembuahan itu diciptakan tadi. Jadi pertanyaan saudara selanjutnya, dua, apakah Allah menciptakan setiap saat, hari, jam, menit, detik, roh umat manusia sudah lahir dan yang akan lahir? Seperti yang saya katakan tadi, karena roh Allah, rohnya manusia itu diberikan bersamaan dengan pertemuan ovum dan sperma dari suami istri oleh Roh Kudus, berarti diciptakannya roh manusia itu bukan setiap saat, hari, jam, menit, detik, tapi diciptakannya setiap ada pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Ya, setiap ada hubungan badani antara laki-laki dan perempuan, jikalau pertemuan itu akan nanti menghasilkan anak, menghasilkan janin, pada saat itulah roh itu memberikan roh kehidupan, Roh Kudus itu, roh Allah itu
memberikan roh kehidupan kepada janin tadi. Demikian ya, Saudara Salomo Tarigan. Tuhan memberkati. Shalom. Saudara Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.